Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Jaring Tuhan. Saudara-saudara, sejatinya Tuhan yang Maha Kuasa bisa tidak membutuhkan kita. Pemazmur mengatakan hal ini, ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau merendahkannya? Allah sama sekali tidak mencari keuntungan dari kita, ya. Allah bisa tidak perlu memanfaatkan kita, sebab Dia telah memiliki segalanya. Allah itu maha kuat, maha karya, memiliki segala sesuatu tanpa batas. Coba kita renungkan. Allah sama sekali tidak mencari keuntungan dari kita, tetapi Allah memberi segalanya bagi kita. Kasih Allah tidak akan pernah dapat kita pahami, tidak akan pernah dapat kita mengerti. Memiliki Allah seperti ini tentu satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah selain Dia. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel. Yahweh namanya, Elohim Yahweh, Allah Yahweh. Kita bersyukur, kita sangat beruntung mengenal dan memiliki Allah seperti Dia, dan dimiliki oleh Allah seperti Dia yang juga menjadi Bapa kita. Saudara-saudara, oleh sebab itu hendaknya kita tidak memiliki keraguan sama sekali terhadap Allah, ya. Tidak memiliki keraguan sama sekali berarti bukan hanya kita percaya kuasanya, pemeliharaannya, dan perlindungannya, tetapi kita mau mengikuti jalannya. Kita mau mengikuti jejak hidupnya. Dia tidak mencari keuntungan. Sebaliknya Dia mau kita hidup di dalam berkat-Nya. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, kata kelimpahan di sini harus dipahami dalam kelimpahan, dalam kualitas, ya. Tuhan ingin memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan dalam kualitas. Oleh karenanya, tentu kita tidak bisa hidup suka-suka kita sendiri, lalu kita bisa hidup di dalam berkat-Nya. Ada aturan, ada tatanan dan etika kehidupan dalam bertuhan. Satu-satunya jalan untuk memperoleh semua yang Allah sediakan bagi kita adalah hidup di dalam kesuciannya. Dimulai dari hal-hal yang kita pandang salah, jangan dilakukan. Hal-hal yang bisa menyakiti, melukai orang, jangan kita lakukan. Hal yang membuat orang lain tidak sejahtera, jangan kita lakukan. Sesuatu yang membuat orang lain dirugikan atau merasa dirugikan, jangan kita lakukan. Dimulai dari hal itu, sampai nanti Tuhan akan memimpin kita pada tingkat-tingkat kesucian yang lebih lagi dalam standar kesucian Allah. Memang ini hal berat, ya. Tetapi ini satu-satunya jalan untuk hidup di dalam naungan perlindungan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak layak hidup di dalam perlindungannya. Kita yang dibenarkan harus hidup di dalam pimpinan roh. Dan Alkitab mengatakan bahwa memang kita orang-orang yang berutang. Orang yang berutang bukan hidup menurut daging, tetapi untuk hidup menurut roh. Saudara-saudara, Tuhan mau membawa kita ke tempat yang nyaman, yang baik, tetapi kita menolak, lari. Mendengar kata Tuhan, mendengar kata suci, kita langsung merasa tidak nyaman. Tuhan ingin membawa kita dari dunia ini masuk ke kerajaan surga. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, kita harus memberi diri rela dijaring. Ya, jangan lari dari jaring Tuhan. Doa pagi kebaktian di mana kita mendengar kebenaran yang murni adalah jaringnya Tuhan.
jangan kita lari daripadanya. Neraka itu lebih dahsyat dan mengerikan daripada bom. Ya. Mengapa kita tidak bisa siuman? Periksa diri, bertobat, doa pribadi, menyembah Allah yang mau menangkap kita, membawa kita ke dalam kerajaan surga. Tuhan pakai jaring doa, jaring kebaktian, jaring suara kebenaran, supaya kita masuk surga. Mengapa kita nggak mau? Mengapa kita lari? Hal-hal tersebut adalah jaring yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ditambah lagi dengan fenomena baru-baru ini. Ricuh di sana-sini. Pandemik yang hampir melanda seluruh negara di dunia. Kiranya hal ini mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak nyaman. Saudara-saudara, kita tidak usah menunggu adanya perang dunia ketiga atau bencana lain yang menggugah perasaan takut kita. Ya. Ketika kematian menghampiri kita, itu pun sudah dahsyat. Sebab kematian adalah akhir zaman setiap manusia. Saudara-saudara, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.